Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Matris Jaka dari mahasiswa STKIP Pemane Talino, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menyampaikan tentang pemahaman filsafat olahraga. Nah, langsung saja kita masuk. Filsafat dibagi menjadi 3 di negara, yaitu yang pertama di Indonesia filsafat, di Inggris filosofi, di Yunani filosofia. Nah, kalau di Inggris itu arti dari philos adalah cinta. Nah, kalau di Yunani philos itu kesejahteraan. Jadi pengertian filosofia adalah cinta akan kesejahteraan. Nah, pengertian filsafat. Filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Filsafat mempertanyakan tentang hakikat, asas, dan prinsip dari kenyataan. Berfilsafat, berpikir adalah berfilsafat. Nah, itu dia. Nah, kita masuk yang ketiga. Sifat filsafat ada dibagi menjadi 3. Ada menyeluruh, mendasar, spekulatif. Yang menyeluruh penjelasannya sesuatu yang menjadi objek pemikiran, selalu dikaji dalam konstelasinya dengan berbagai hal yang melingkupinya. Yang kedua, mendasar penjelasannya segala sesuatu yang menjadi objek pemikiran dikaji mulai dari suatu titik yang paling asas atau awal. Yang ketiganya spekulatif. Penjelasannya menentukan anggapan tentang titik awal untuk mencapai kebenaran. Nah, kita masuk yang di sini filsafat ilmu olahraga. Olahraga adalah olah, yang artinya gerak. Kalau dalam bahasa Jawanya namanya pola, yang artinya aktif bergerak karena adanya suatu rangsang tertentu. Nah, raga manifestasi, pengejauhan, tahan, perwujudan manusia yang utuh, manusia sebagai adanya. Nah, di sini ada universal. Arti universal atau secara umum, mens sana in corpore sano, artinya di dalam badan yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Arti yang tersirat, orandum et ut sit mens sana in corpore sano, yang artinya melalui olahraga diharapkan dapat ditimbulkan jiwa yang sehat dalam tubuh yang kuat. Nah, kita langsung masuk di konsepnya. Konsep olahraga ada sport, ada human game, ada techno game, exo game, exo sport ya. Nah, match way yang atau 1981 dalam Bruce Lee yang 1992. Olahraga merupakan kegiatan otot yang energiknya, dan dalam kegiatan itu atlet memperagakan kemampuan gerakannya atau performa dan kemampuan yang semaksimal mungkin. Nah, bentuk kegiatan olahraga ada olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga rehabilitasi, olahraga kesehatan, olahraga kompetitif. Nah, di sini ada juga ciri dalam olahraga Hagele 1992. Olahraga sebagai subsistem bermain. Gambar struktural spesifik olahraga fokus pada gerak dalam pelaksanaan olahraga.
realitas olahraga, penampilan dan prestasi dalam olahraga, dimensi sosial dalam olahraga. Nah, filsafat ilmu olahraga itu ilmu olahraga mengkaji fenomena manusia yang berolahraga. Fenomena biologis, anatomis, fisiologis, psikologis, pedagogis, historis, religius, etika dan moral, sosiologis dan sebagainya. Nah, bermain dan olahraga. Sebuah kajian filsafat, psikologis, fisik, sosial, empirik. Nah, ada juga manusia. Di sini perilaku gerak yang dilakukan memerlukan hubungan koordinasi yang amat kompleks, cepat dan halus dari fungsi neurofisiologis anatomi yang menyatu dengan fungsi psikologis dalam hubungan. Fungsional yang amat teratur sesuai dengan ciri-ciri biologis. Manusia sebagai makhluk yang mampu memperbaharui energi dan melaksanakan daur ulang, mengatur diri sendiri, keseimbangan atau hemostatis sebagai kata kunci untuk surface. Nah, di sini ada juga gerak hasil kerja sistem. Yang pertama jiwa raga, yang kedua body and mind, yang ketiganya jasad nafsu, akal kalbu roh, yang keempat biokimia fisik, yang kelima fisik biologis, yang keenam pribadi, yang ketujuh impuls saraf, yang kedelapan mental, yang kesembilannya uhania. Nah, di sini ada rasionalitas. Apa itu rasionalitas? Di sini saya akan menjelaskan realisasi keterampilan gerak tidak dapat dipisahkan dari konteks lingkungan, sehingga terbentuk dalam aneka bentuk respon. Gerak insani sebagai berikut: objek formal ilmu keolahragaan yang merupakan fenomena sosio-biokultural sebagai akibat aneka aktivitas jasmani yang terkontrol langsung oleh kapasitas kemampuan biologik. Nah, konsep dasar bermain. Aktivitas bermain, nuansa keriangan, tujuan melekat di dalamnya. Johann Huizinga Homo Ludens. Karakteristik bermain sebagai aktivitas dilakukan secara bebas dan sukarela. Kategori bermain atau games. Huizinga Roger Kyle Lewis. Yang pertama agon, bermain yang bersifat bertandingan. Yang kedua alea, pemain yang mengandalkan hasil untung-untungan atau hukum peluang. Yang ketiganya mikri, permainan fantasi yang memerlukan kebebasan dan bukan sungguhan. Yang keempat ilik, permainan yang mencerminkan keinginan untuk dinamis seperti permainan yang mencerminkan keinginan untuk melampiaskan kebutuhan untuk bergerak, berpetualangan, dinamis seperti olahraga di alam terbuka. Penjas olahraga rekreasi dan olahraga prestasi, perspektif filsafat nilai-nilai olahraga. Olahraga digunakan untuk segala jenis kegiatan fisik baik darat, air, udara. Ditinjau dari tujuan olahraga,
olahraga berpendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga kesehatan. Nah, olahraga pendidikan aktivitas olahraga bertujuan untuk membantu meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan. Olahraga rekreasi adalah suatu kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang sehingga pelaku memperolehkan kepuasan SCR emosional seperti secara emosional seperti kesenangan, kebahagiaan, serta memperoleh kepuasan secara fisik fisiologis seperti dipeliharanya kesehatan dan bugaran tubuh sehingga tercapainya kesehatan secara menyeluruh. Olahraga prestasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dan dikelola oleh secara profesional dengan tujuan untuk memperoleh prestasi optimal pada cabang-cabang olahraga. Olahraga kesehatan adalah suatu kegiatan olahraga yang bertujuan untuk pengobatan penyembuhan yang biasanya dikelola oleh dinamis hanya untuk di kelompok. Baik, sekian dari penjelasan mengenai tentang filsafat dan pemahaman filsafat. Tadi sudah ada beberapa, ada sifat dan sebagainya, dan ada konsepnya dibagi ada 4. Nah, jika teman-teman ingin mendengarkan penjelasan tentang filsafat lebih lanjut, nanti akan saya bagikan lagi kembali di video YouTube saya. Nah, untuk mengenai tentang filsafat ini saya mohon maaf apabila masih kurang jelas. Saya akhiri. Selamat malam.